Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elsa Yatri dengan NIM A1G125-134 dari kelas 2D, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat bagaimana perkembangan, bakat, kreativitas, hingga tantangan belajar yang dialami oleh peserta didik di usia sekolah dasar. Materi ini disusun berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung terhadap dua orang anak, yaitu Andi Urwa dan Alifa Nabila Putri. Pada bagian pertama, perkembangan afektif, kognitif, dan psikomotorik Andi Urwa. Perkembangan peserta didik usia sekolah dasar, khususnya usia 7-12 tahun, mencakup 3 aspek utama, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Dan hasil observasi terhadap Andi Urwa, siswa kelas 2 SD berusia 7 tahun, terlihat bahwa secara afektif, Andi bersikap sopan maupun bekerja sama dengan teman, serta mulai bertanggung jawab menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. Ia juga sudah mampu mengendalikan emosi dengan baik, meski masih merasa malu ketika harus tampil di depan kelas. Secara kognitif, Andi menunjukkan kemampuan berpikir logis sesuai tahap operasional konkret menurut teori Piaget. Ia mampu membaca lancar, berhitung, dan memahami hubungan sebab akibat sederhana. Sementara pada aspek psikomotorik, Andi memiliki motorik kasar yang baik terlihat dari aktivitas bermain sepak bola, serta motorik halus yang berkembang baik melalui kegiatan menulis dan menggambar. Pada bagian kedua, anak dan penggunaan gadget dan media sosial. Di era digital saat ini, hampir semua anak sudah mengenal gadget. Namun dari hasil wawancara, Andi Urwa menunjukkan pola penggunaan gadget yang sehat. Ia memang bermain game Mobile Legends, tetapi dengan waktu terbatas dan tetap mengutamakan bermain bersama teman di luar rumah. Orang tua Andi juga menerapkan aturan yang konsisten, yaitu menyelesaikan PR terlebih dahulu sebelum bermain HP. Pola asuh seperti inilah yang membuat gadget tidak berdampak negatif terhadap perkembangan afektif, kognitif, maupun psikomotorik Andi. Justru sebaliknya, ia tetap aktif secara fisik dan sosial. Pada bagian ketiga, bakat dan kreativitas anak, Alifa Nabila Putri. Selanjutnya, kita akan mengenal Alifa Nabila Putri, siswa kelas 2 SD berusia 10 tahun. Berdasarkan hasil wawancara, Alifa memiliki bakat di bidang seni, khususnya menggambar, serta gemar membaca di waktu luangnya. Menurut Munandar, bakat seni merupakan salah satu dari 6 bidang bakat yang bisa dimiliki anak. Kreativitas Alifa terlihat dari kemampuannya menuangkan imajinasi ke dalam gambar, serta rasa ingin tahunya yang tinggi lewat kegiatan membaca. Ia pun memiliki cita-cita menjadi dokter, yang menunjukkan adanya motivasi dan tujuan hidup yang jelas. Pesan orang tua dan guru sangat penting di sini, yaitu memberikan dukungan, fasilitas, dan kesempatan agar bakat Alifa dapat terus berkembang secara optimal. Pada bagian keempat, kesulitan belajar dan sosial emosional Alifa Nabila Putri. Di balik bakatnya yang menonjol, Alifa ternyata juga menghadapi tantangan dalam belajar. Ia mengalami kesulitan pada mata pelajaran matematika karena kurang menyukai pelajaran berhitung. Ditambah lagi penjelasan guru yang terkadang terlalu cepat. Yang menarik, Alifa merasa malu untuk bertanya kepada guru saat tidak memahami materi, sehingga ia lebih memilih belajar bersama teman. Dari sisi sosial emosional, Alifa sebenarnya memiliki hubungan yang baik dan hangat dengan teman-temannya. Hanya saja rasa percaya dirinya di depan guru masih perlu ditingkatkan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan antara lain yaitu menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik. Yang kedua, menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk bertanya. Yang ketiga, memberikan motivasi. Dan yang keempat, serta memanfaatkan belajar kelompok agar Alifa semakin percaya diri. Pada bagian 5, kesimpulan dari pengalaman belajar Andi Urwa dan Alifa Nabila Putri. Kita bisa belajar bahwa setiap anak itu unik. Ada yang berkembang optimal dalam aspek sosial dan fisik seperti Andi, ada pula yang menonjol dalam bakat seni namun masih perlu dukungan dalam hal kepercayaan diri seperti Alifa. Sebagai calon guru dan orang tua di masa depan, penting bagi kita untuk memahami karakteristik setiap anak,
memberikan bimbingan yang tepat, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan afektif, kognitif, dan psikomotorik mereka secara menyeluruh. Demikian video pembelajaran mengenai perkembangan, bakat, dan tantangan belajar peserta didik yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya bagi calon pendidik. Saya Elsa Yatri mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata karena saya cuma manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.